Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Semoga selalu sehat dan gak bosan di rumah. Karena kita kayak gini masih lama, jadi mohon bersabar teman-teman semua. Nah, jadi hari ini aku akan lanjutin mengenai income taxes. Nah, pertama itu aku akan bahas problem 5 dulu mengenai income taxes ini ya. Jadi di problem 5 ini kantor konsultan pajak Edric menerima project untuk menghitung pajak yang harus disetor dari satu kliennya, yaitu yang Rico Brother pada tahun 2019. Nah, perusahaan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 212 juta rupiah. Nah, nominal ini pertama kita masukkan ke sini ya, kolom pre-tax financial income 2019 nih. Terus selanjutnya juga ada transaksi yang harus disesuaikan dari nomor 1 sampai nomor 11 sampai nomor 10 sebenarnya. Nah, di nomor 11 dia kasih tahu bahwa tarif pajak yang berlaku sebesar 30%. Karena di soal dia kasih tahu 30%, berarti kita pakai 30%. Tapi kalau misalnya di soal dia nggak kasih tahu tarif pajaknya berapa, kita pakai tarif pajak badan pada umumnya, yaitu 25%. Nah, diminta yang pertama buatlah perhitungan taxable income tahun 2019. Nah, berarti kita harus sesuaikan dulu ya dari transaksi-transaksinya. Transaksi nomor 1, peralatan perusahaan dengan harga perolehan 120 juta dengan masa manfaat 8 tahun disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, tapi menurut ketentuan pajak disusutkan itu menggunakan saldo menurun berganda atau double declining. Peralatan tersebut diperoleh pada awal Januari 2016. Nah, jadi di sini ada perbedaan metode ya. Kalau secara akuntansi kita pakainya itu adalah straight line. Sedangkan menurut perpajakan dia pakainya itu double declining. Nah, berarti di sini kita cari depresiasi berdasarkan akuntansinya dulu. Karena dia nggak ada nilai sisa, berarti kan dia langsung aja 120 juta kita bagi 8 tahun. Nah, kebetulan si peralatannya itu dibelinya awal Januari 2016 kan. Nah, terus kita mau cari depresiasi untuk 2019 nih. Berarti depresiasi 2019 dia adalah full 1 tahun kan. Berarti langsung aja 120 juta dibagi 8 tahun. Berarti kita dapat 15 juta ini per tahun ya. Nah, ini udah dapat berdasarkan nilai buku. Lalu kita cari depresiasi berdasarkan pajak. Karena dia pakainya double declining. Nah, kalau di pajak itu double declining rate-nya adalah 25% karena dia umur manfaatnya 8 tahun ya. Nah, kenapa pakainya 25%? Karena kita langsung aja 100 dibagi 8 tahun, kita kali 2, hasilnya adalah 25%. Atau kalau kalian mau gampang, kita lihat di sini nih. Karena dia masa manfaatnya 8 tahun, berarti dia kelompok kedua. Kalau kelompok kedua, penyusutannya menggunakan saldo menurun adalah rate-nya itu 25%. Kalau udah, berarti kita masuk lagi ke sini. Berarti untuk tahun pertama itu kita langsung aja dari cost peralatan kita adalah 120 juta. Kita kali sama 25% atau 0,25. Jadi penyusutan di tahun 2016 adalah 30 juta. Nah, lalu untuk penyusutan 2017 berarti cost-nya itu udah bukan 120 juta lagi ya. Tapi 120 juta kita kurang sama penyusutan 2016 yaitu 30 juta, baru kita kali sama 0,25 atau 25%.
dan dapat penyusutan 2017 itu adalah 22.500.000. Nah, lalu untuk 2018 berarti kan karena dia double declining tuh kita harus kurangin sama depresiasi tahun sebelumnya kan. Nah, jadi costnya dia kan 120 juta. Lalu kita udah depresiasi 2 tahun nih, 30 juta dan 22.500.000. Berarti untuk cari depresiasi 2018 adalah 120 juta kita kurang 30 juta, lalu kurang lagi sama 22.500.000. Baru hasilnya kita kali 25%. Nah, kalau dari kali 25% dapat 16.875.000. Itu untuk tahun 2018. Untuk tahun 2019 sama kayak tahun 2018, cuma bedanya kita kurangin lagi sama depresiasinya di tahun 2018 ya. Jadi costnya itu 120 juta, kita kurang 30 juta, kita kurang 22 juta, kurang lagi 16 juta 875. Kalau sudah dikurang, baru kita kali sama 25% atau 0,25. Nah, nanti akan dapat penyusutannya di 2019 adalah 12.656.250. Nah, di sini kita bandingkan, jadi depresiasi menurut akuntansi adalah 15 juta. Sedangkan depresiasi menurut pajak cuma 12.656.250. Berarti perhitungan akuntansi kita terlalu besar dong bebannya. Jadi kita harus kurangkan ini karena dia mengurangi beban, which is dia menambah income ya. Karena kan dia bebannya dikurangin kan, karena pajak cuma mengakui 12.656.250. Nah, karena dia di sini menambah income, berarti langsung kita taruh selisihnya yaitu 2.343.750 rupiah. Nah, di sini keterangannya adalah DTA karena dia menambah pre-tax financial income. Lalu yang kedua itu perusahaan memiliki 2 unit kendaraan diperoleh awal tahun 2018 dengan harga perolehan masing-masing 15 juta dan 20 juta yang disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus 5 tahun. Namun menurut ketentuan pajak kendaraan tersebut harus disusutkan selama 4 tahun. Nah, kalau ini adalah perbedaan umur manfaat. Untuk vehicle di sini kan kita costnya itu ada 15 juta dan 20 juta. Tapi karena dia kasih tahu bahwa metodenya sama, garis lurus, dan waktu umur manfaatnya juga sama 5 tahun, berarti kita jumlahin aja si 15 juta tambah 20 juta. Hasilnya adalah di sini 35 juta ya. Terus dia straight line kan, karena dia straight line berarti kita langsung bagi 5 aja untuk tahu penyusutan per tahunnya. Nah, jadi penyusutan per tahun berdasarkan akuntansi adalah 7 juta. Sedangkan kalau menurut pajak, nah perbedaannya adalah di tahunnya ya. Kalau akuntansi dibagi 5, di pajak cuma dibagi 4. Jadi, cara pajak. Nah, karena penyusutannya lebih besar secara pajak, berarti kan kita harus menambah beban penyusutan kita dong. Karena beban kita bertambah, otomatis pendapatan kita atau income kita akan berkurang. Nah, karena income kita berkurang, di sini tandanya jadi minus 1.750.000. 1.750.000 ini adalah selisih ya, selisih dari nilai penyusutan secara akuntansi dan penyusutan secara pajak. Lalu keterangannya apa? Keterangannya DTL karena dia mengurangi income. Nah, lalu kita ke nomor 3. Di sini nomor 3 itu
perusahaan membayar asuransi. Dia kasih tahu bahwa perusahaan membayar asuransi untuk kendaraan selama 1 tahun sebesar 180.000 terhitung 1 Mei 2019. Nah, di sini ketika kita bayar premi, kita sudah mengakui beban. Tapi kalau secara akuntansi, kita akuinya itu si preminya itu kan baru dari 1 Mei itu sampai 31 Desember 2019. Berarti kan 8 bulan ya, dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 8 bulan. 8/12. Nah, ini yang diakui perusahaan. Kita baru mengakui bebannya adalah 120.000. Sedangkan kalau berdasarkan pajak itu udah langsung semuanya, karena kita udah langsung ngeluarin 180.000 kan. Nah, selisihnya berarti tinggal dikurangin aja ya, yaitu 60.000. Nah, 60.000 ini dia berarti menambah beban kita, ya kan? Karena beban kita bertambah, otomatis income kita akan berkurang. Kenapa di sini tandanya minus 60.000. Nah, di sini keterangannya adalah DTL. Lalu nomor 4, denda atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan sebesar 205.000 tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita punya sanksi administrasi atau kita harus bayar denda hukum, itu nggak boleh diakui sebagai beban. Kenapa? Karena pajak menganggap bahwa itu adalah kesalahan perusahaan dan itu harus dikeluarkan dari biaya yang kita catat atau beban yang kita catat. Dan sanksi ini atau denda ini bersifat permanen, jadi dia nggak boleh diakui sama sekali. Sehingga di sini kita catat ya, di permanen sebesar 205.000. Nah, dia akan menambah pre-tax financial income. Kenapa? Karena bebannya itu kan nggak kita akui kan, berarti harus kita kurangi dong bebannya. Karena bebannya berkurang, berarti pendapatan kita atau income kita akan bertambah. Lalu nomor 5, terdapat biaya entertainment yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak sebesar 10 juta. Nah, karena tidak memiliki daftar nominatif. Nah, ini juga sama ya, biaya entertainment atau kayak traveling kayak gitu. Misal ada perjalanan dinas tapi yang nggak berhubungan dengan perusahaan itu nggak boleh diakui juga. Karena dia nggak berkaitan sama kegiatan operasional perusahaan kan. Nah, dia kasih tahu bahwa 10 juta yang tidak memiliki nilai nominatif. Jadi 10 jutanya ini nggak boleh kita akui, berarti kita harus kurangi dari beban kita dong. Kalau beban kita berkurang, berarti income kita akan bertambah. Itu masuknya permanen ya. Nah, lalu nomor 6, selama tahun 2019, perusahaan memiliki total penjualan sebesar 352.500.000. Proporsi penjualannya itu tadi 60 bagi 40 ya, banding 40. Nah, hingga akhir tahun total penjualan kredit yang telah diterima pelunasannya hanya 75%. Kita buat hitung-hitungannya. Jadi total penjualan kita adalah 352.500.000. Yang secara cash itu 60 perbandingannya. Di sini aku pakainya langsung 60% aja. Karena sama aja kan, 60 tambah 40 hasilnya 100, jadi kali 60% dikali total penjualan. Hasilnya untuk cashnya adalah 211.500.000. Terus secara kreditnya berarti sisanya 40%. Kita kali sama 352.500.
berarti kreditnya sebesar 141 juta. Nah, dari penjualan kredit ini yang kita terima pelunasannya baru 75%. Berarti kita baru mengakui sebanyak 105 juta nih. Ya kan? Berarti sisanya berapa? Sisanya yaitu 35.250 ini kita nggak boleh akui sebagai pendapatan kita kan, karena kita belum kita belum menerima uangnya. Jadi kita harus keluarkan dari income kita nih. Kenapa dia jadinya minus ya? Nah, di sini keterangannya adalah DTL karena dia mengurangi income kita. Lalu nomor 7. Dalam laporan keuangan ditemukan adanya sumbangan yang diberikan kepada korban banjir yang melanda di kota Swiss 1.300.000 dan bantuan untuk acara organisasi masyarakat setempat 22.500. Nah, karena dia di sini nggak kasih tahu kan keterangan ada dia bencana nasional atau enggak, kita asumsikan bahwa dia adalah bukan bencana nasional. Dan karena dia bukan bencana nasional, berarti sumbangan ini nggak boleh kita akui sebagai beban, ya kan? Nggak boleh kita akui sebagai biaya yang kita keluarkan. Berarti ini harus mengurangi income kita. Maksudnya menambah income kan? Karena di sini bebannya berkurang. Dan dia adalah bersifat permanent difference. Ini masuknya donasi atau sumbangan atau donation sebesar 1.322.500. Nah, dia akan menambah income ya, karena biayanya nggak boleh kita akui. Nah, kalau udah, kita lanjut ke nomor 8. Perusahaan melakukan pencadangan piutang sebesar 5% dari saldo piutang, di mana hingga akhir tahun terdapat saldo piutang sebesar 54.990.000. Saldo awal dikredit untuk penyisihannya berarti AFDA-nya dikredit 255.000 dan piutang yang telah dihapus sebesar 180.000. Nah, sini kita buat di account. Di sini kan dia kasih tahu bahwa dia menyisihkan adalah 5% dari piutang. Piutangnya dia kasih tahu 54.990.000. Berarti di sini hasilnya adalah 2.749.500. Terus dia kasih tahu lagi bahwa dia hapus piutangnya selama tahun 2019 sebesar 180.000. Berarti di sini ada nilainya. Kalian tambah kurang akan dapat hasilnya itu 2.674.500. Nah, ini itu kan berarti kita buat jurnalnya itu adalah BDE pada AFDA sebesar 2.749.500. Sedangkan kita itu yang benar-benar dihapuskan yang menjadi beban itu cuma 180.000. Nah, berarti ini itu kan BDE estimasi. Sedangkan BDE aktualnya cuma 180.000. Berarti yang harus kita keluarkan dari estimasi kita berapa? Yang kita keluarkan dari beban berarti dikurangin aja ya. Ini dikurang 180. Nah, ini adalah 2.674.500.
Berarti ini yang harus kita keluarkan dari beban kita kan. Berarti karena bebannya berkurang, income kita akan bertambah dong. Nah, di sini karena income kita bertambah, berarti di sini tandanya adalah DTA. Lanjut nomor 9. Untuk mempromosikan produknya, perusahaan membayar iklan untuk 450 kali tayang pada Juli 2019. Nah, tapi hingga akhir tahun 2019 iklan yang telah tayang sebanyak 250. Berarti gimana? Berarti di sini iklannya iklan yang dibayar adalah 450 kita kali sama 2.500. Hasilnya 125.000. Nah, sedangkan iklan yang diakui secara akuntansi cuma 250 dikali 2.500. Berarti pengakuan kita itu kurang dong, kita harus akui beban lagi. Beban yang kita akui itu kurang. Berarti di sini selisihnya dikurangin aja. Hasilnya adalah 500.000. Nah, 500 ini adalah menambah beban kita ya, karena di awal itu kita sebenarnya udah mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan beban yang kita akui secara akuntansi. Dan di sini jadinya DTL karena dia mengurangi income. Nah, nomor 10, perusahaan juga menyewakan 3 mesin yang dimiliki sebesar 7.500.000 per tahun dimulai tanggal 1 Juni 2019. Nah, si penyewanya itu baru bayar sebesar 80%. Berarti yang kita terima di sini cashnya adalah 80% dikali dengan 7.500. Sini cash revenue-nya ya. Tapi yang kita akui secara akuntansi berarti revenue akuntansinya itu dari Juni sampai Desember, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang kita akui itu 7 bulan, berarti 7 per 12 dikali 7.500. Nah, berarti di sini ada selisih nih. Selisihnya adalah kita kurangin 1.625.000. Dia akan menambah pendapatan kita ya, karena yang kita dapat cashnya itu lebih besar dibandingkan sama yang kita akui secara akuntansi. Nah, lalu di sini keterangannya itu adalah DT. Pre-tax financial income-nya kita tambah kurang dengan permanent difference. Nanti akan dapat hasilnya 223 juta. Lalu yang temporary difference-nya kita tambah kurang. Di sini lebih banyak minusnya ya. Nah, berarti 223.527.500 rupiah kita kurang sama 31.096.750 dan dapat si taxable income 2019 adalah 192.430.750. Nah, taxable income tuh berarti pendapatan terutang kita di 2019 itu sebenarnya 192.430.750
430.750. Itu udah untuk si perhitungan taxable income ya. Berarti yang A udah. Nah, nomor 2 diminta jurnal yang berkaitan dengan income tax tahun 2019. Berarti di sini kita buat income tax expense. Income tax expense kita dari mana? Ini dapat dari hasil penjumlahan pre-tax financial income dengan permanent difference, yaitu 223 juta ini kita kali sama tarif pajaknya 30%. Lalu si DTA-nya atau deferred tax asset-nya itu kita dapat dari sini. Ini ada ya, C9 nih, C9, C13 dan C15. Pokoknya kalau dia DTA berarti masuk DTA. Nah, dikali 30%, tarifnya 30% ya. Terus di kreditnya ada DTL atau deferred tax liability-nya itu dijumlahin DTL-nya. Kalau udah dikali sama 30%. Sama aja ya caranya kayak yang DTA tadi. Nah, income tax payable ini dari mana? Income tax payable adalah dari si taxable income ini. Ini dari taxable income kita kali sama 30%. Gitu ya. Nah, kalau kalian benar, otomatis dia akan balance kalau perhitungannya kalian benar. Lalu yang C terakhir, diminta buat partial income statement bagian income tax expense. Nah, sini kita catat income before income taxes itu 212 juta. Ini sama kayak di soal ya. Ini kita tinggal pindahin. Nah, lalu kita punya income tax expense. Income tax expense-nya itu untuk yang si current atau ini adalah utang kita yang harus kita bayar, itu adalah dari income tax payable. Nah, ini dari income tax payable. Lalu deferred-nya itu adalah pengurangan dari DTL dikurang DTA. Nah, karena di sini lebih besar DTL, berarti hasilnya itu jadi plus. Ya, kalau misalnya DTL-nya lebih besar, berarti dia akan plus atau menambah. Nah, ini hasilnya dari current ditambah deferred. Itu kita kurangi dengan si income before income taxes. Nah, jadi 212 juta kita kurang 67 juta 58.250. Hasilnya net income-nya adalah 144 juta 941. Nah, itu untuk pembahasan problem 5. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya ke aku langsung ya. Nanti aku akan